Pengasuhan berdasarkan gender memang beda ya dalam mengasuh anak laki-laki dan perempuan. Saya Risa Suryanti, SPSI Psikolog, Psikolog Klinis Rumah Sakit Dr. Muardi. Simak video ini sampai akhir. Saat berbicara tentang peran gender, kita punya harapan bahwa kelak anak-anak tumbuh menjadi laki-laki dan perempuan dewasa yang mampu secara optimal menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, perlu Sobat Muar diingat, pengasuhan yang berdasarkan gender bukan berarti membatasi anak-anak dalam proses belajarnya. Lantas, apa yang menjadi pembeda dalam pengasuhan anak laki-laki dan perempuan? Banyak orang tua menganggap bahwa anak laki-laki cenderung gagah, perkasa, sehingga mereka tidak boleh mengenal permainan perempuan seperti masak-masakan. Begitu pula sebaliknya, anak perempuan yang cenderung feminim, lemah lembut, dilarang untuk mengenal permainan seperti perang-perangan atau memanjat pohon. Hal ini merupakan suatu kesalahan pola asuh yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman pada diri anak. Padahal segala jenis permainan itu dapat membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai potensi kecerdasan yang ada dalam diri setiap anak. Menurut Stepperlock, kebanyakan anak-anak mengalami sekurang-kurangnya 3 tahap dalam perkembangan gendernya. Yang pertama, anak mengembangkan kepercayaan tentang identitas gender. Yang kedua, anak mengembangkan keistimewaan gender, sikap tentang jenis kelamin mana yang akan dikehendaki. Yang ketiga, mereka memperoleh ketetapan gender, suatu kepercayaan bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, permanen, dan tak bisa diubah-ubah. Ketiga aspek tersebut berperan terhadap pengetahuan umum anak tentang peran gender yang diharapkan oleh masyarakat. Pengetahuan ini sering disebut sebagai peran jenis kelamin atau stereotip gender. Anak sering membicarakan dan bertindak menurut cara-cara yang mencerminkan stereotip gender yang telah melekat dalam lingkungan masyarakat. Poin penting pengasuhan. Orang tua perlu memperhatikan dan mengingat poin penting dalam pengasuhan, yakni segala nilai-nilai dan keterampilan hidup yang sifatnya universal, maka orang tua sepatutnya mengajarkan tanpa pandang identitas gender, seperti kemandirian, keterampilan berpikir kritis, keterampilan dalam pengambilan keputusan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan ini. Laki-laki jelas sebagai pemimpin dalam keluarganya kelak. Keterampilan seperti ini memang sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan perempuan. Meskipun perempuan nantinya seorang ibu bukan seorang pemimpin keluarga, tapi perlu kita sadari bahwa ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Tentunya keterampilan-keterampilan tersebut juga harus tetap dikenalkan dan dipunyai oleh anak perempuan. Strategi pendidikan gender pada anak. Berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam memberikan pendidikan gender pada anak. Antara lain, yang pertama, melalui metode modeling. Jadi metode ini dapat diterapkan pada anak usia dini. Dengan cara misalnya jika ibu biasanya selalu mengerjakan tugas domestik seperti cuci, memasak, menyapu, maka pekerjaan-pekerjaan seperti ini dapat digantikan oleh sang ayah. Sehingga hal ini akan tertanam dalam benak anak bahwa pekerjaan domestik tidak hanya dapat dilakukan oleh perempuan tetapi juga dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, melalui metode perlakuan. Cara ini biasanya akan berlangsung apabila terjadi hal-hal yang menurut kebudayaan tidak selayaknya terjadi. Misalnya, ada orang tua yang melihat anak laki-laki menangis, orang tua haruslah memahami apa yang sedang dirasakan oleh anaknya dan jangan melarang anak untuk menangis karena menangis itu merupakan salah satu ungkapan emosi yang tidak hanya dapat dilakukan oleh perempuan saja, tetapi juga oleh laki-laki. Pengasuhan cinta. Profesor Juga Siregar mengatakan bahwa orang tua selayaknya dalam membersamai anak-anak dengan pengasuhan cinta. Apa itu cinta? C.
Contoh, perilaku seseorang itu dapat terbentuk salah satunya dengan memberikan contoh atau modeling. Dalam pengasuhan, sosok orang tua adalah model perilaku bagi anak-anak karena orang tua adalah sosok yang dikagumi dan juga dipandang. Iklim, yaitu suasana interaksi orang tua dengan anak. Suasana interaksi keluarga yang akan terbentuk dari gaya pengasuhan orang tua dan tipe anak. Nilai, menentukan nilai dalam keluarga yang akan dianut dan dikembangkan akan melewati berbagai tahapan, mulai dari menyatukan pemahaman terkait nilai yang kemudian akan dikembangkan sampai dengan menjadikan nilai ke perilaku sehari-hari. Tanggung jawab. Sikap dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang tidak dilihat dari kematangan usia, tetapi dilihat dari bagaimana cara orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan yang diberikan. Asih. Perasaan menyayangi dan disayangi dalam relasi orang tua dan anak akan membentuk suatu hubungan yang asih. Hubungan tersebut dapat terbentuk jika terdapat empati, saling menghormati, fokus pada kebutuhan anak, membuka hati, dan waktu yang diluangkan bersama anak. Kemudian apa yang menjadi pembeda dalam mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan? 1. Porsinya. Misalnya anak laki-laki dalam mengenal dunia kosmetik, mengenal jenis-jenis alat make up dan kegunaannya, ada pula upaya untuk anak nantinya ingin mengembangkan produk. Nah, kegiatan ini masih sesuai porsinya. Namun, apabila anak laki-laki ingin mencoba menggunakan dengan tujuan estetika atau keindahan atau mempercantik dirinya, maka ini tidak sesuai dengan porsinya. Yang kedua, porsi kedekatan anak dengan ayah dan ibunya. Untuk anak usia 0-2 tahun, anak laki-laki dan perempuan, usahakan dekat dengan ibunya karena ini memang berada di tahap menyusui. Usia 3-6 tahun, anak laki-laki dan perempuan harus dekat dengan ayah dan ibunya agar memiliki keseimbangan emosional dan rasional. Di tahapan ini, anak juga harus memastikan identitas gendernya. Kelekatan ini membuat anak-anak itu paham dan mampu membedakan antara sosok laki-laki dan sosok perempuan. Mereka secara alamiah paham dan menempatkan dirinya sesuai dengan identitas seksualnya. Baik cara bicara, cara berpakaian, cara merasa, cara berpikir, dan cara bertindak sebagai laki-laki atau perempuan dengan jelas. Usia 7-10 tahun, anak laki-laki lebih dekat dengan ayahnya. Usia ini egosentrisnya mulai bergeser ke sosial sentris. Mereka sudah mulai memiliki tanggung jawab, paham akan nilai dan juga moral. Bermain dengan ayah itu sebagai aspek pembelajaran untuk bersikap dan bersosial. Mulai belajar menghayati peran kelelakian dan peran ayah dalam lingkungan sosial. Begitu pula anak perempuan dekat dengan ibu, agar peran perempuan dan peran keibuannya juga muncul. Usia 10-14 tahun. Usia ini anak mulai memasuki fase remaja atau sering dikenal fase kritis. Fase ini remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologis. Erikson dalam teori perkembangan sosialnya menyebutkan bahwa usia ini remaja memasuki tahap pencarian identitas versus kebingungan. Ada remaja yang sudah yakin dan merasa mantap dengan identitasnya, namun ada juga remaja yang masih bingung dengan identitasnya. Remaja laki-laki dekat dengan ibu, agar saat ia mulai muncul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, maka ia lebih memahami perempuan secara langsung dari sosok perempuan di dekatnya, yaitu ibunya. Anak belajar cara memperhatikan, memahami, dan memperlakukan lawan jenis dari kacamata perempuan, yakni ibunya. Remaja perempuan harus didekatkan dengan ayahnya, agar saat ia mulai muncul rasa ketertarikan dengan lawan jenis, maka ia lebih memahami laki-laki secara langsung dari sosok laki-laki di dekatnya, yaitu ayahnya. Remaja yang sudah paham dengan identitas dan peran gendernya diharapkan mampu menjadi laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang mampu menjalankan tugas sosialnya secara optimal.
Itulah sebabnya penting bagi orang tua dan orang dewasa di sekitarnya untuk memberikan dukungan pada anak untuk bisa menemukan identitas dirinya dengan nyaman dan aman. Nah, Sobat Muwardi, itulah tadi pola asuh anak berdasarkan gender. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Muwardi. Jangan lupa subscribe channel YouTube RSUD Dr. Muwardi dan nyalakan tombol lonceng supaya Sobat Muwardi tidak ketinggalan informasi terkini dari pakar-pakar yang berkompeten di dunia kesehatan. Semoga sehat selalu.